Selamat pagi, perkenalkan nama saya Olaf Fatman. Di sini saya akan menyajikan tutorial untuk mengetahui bagaimana menyeting flashback. Pertama, saya akan melakukan login dengan melalui SQL Plus. Di sini saya melakukannya dengan SQL Plus/no login dengan alasan di sini saya akan masuk sebagai SCS yang nantinya mempunyai privilege SCS DBA. Pertama-tama, sebelum terjun ke flashback, pertama saya akan melakukan archive locklist. Di sini saya akan bisa melihat log-log yang terdapat dalam SQL Oracle. Lalu tentu saja mengecek table space yang ada dalam DBA Oracle tersebut. Di sini saya membuat table space baru dengan nama Olaf, seperti yang sudah terlihat ini. Lalu setelah saya mengecek table space yang ada, dan saya membuat beberapa table di dalam table space tersebut. Di antaranya yang pertama adalah mahasiswa dengan deskripsi name, nama, matkul, nilai, dan SKS. Yang kedua adalah matkul. Matkul tersini terdiri dari matkul, SKS, dan kode dosen. Dan berikutnya adalah dosen, yang terdiri dari kode dosen, nama dosen, dan NIP. Lalu setelah 3 tabel tersebut sudah dibuat, akan dicek isi dari bagian-bagian tabel tersebut. Yang pertama mahasiswa, ada 2 user, yang satu Bejo dan satu Arya. Lalu pada matkul mempunyai 2 unsur, yaitu Basdat dan OOP, dengan Basdat SKS 3 dan OOP SKS 4. Lalu pada dosen mempunyai 2 inti. Yang pertama nama dosennya Zeus, dan yang kedua Puris. Lalu setelah dicek isi dari ketiga tabel tersebut, dilakukan penyetingan. Lalu berikutnya akan dilakukan penyetingan untuk flashback sebelum dilakukan update dan commit pada akhirnya. Karena ketika kita sudah melakukan update dan diujungi dengan commit, maka update tersebut tidak akan bisa dirubah lagi. Di sini pertama kita shutdown dulu database-nya dengan shutdown immediate. Ketika sudah itu, database akan di close, database akan dismounted, dan Oracle instance akan di shutdown. Tentu saja setelah di shutdown akan di startup mount-nya kembali. Ketika di startup mount-nya akan tercek size dari masing-masing area. Yang pertama dari global area, fixed size, durable size, database buffers, redo buffers. Lalu database akan mounted. Lalu di sini kita akan alter archive log-nya. Ketika archive log sudah di-alter, lalu kita buka kembali database-nya. Lalu berikutnya kita akan mencoba menyeting parameter DB recovery filenya. Di sini saya menyeting DB recovery file itu sebesar 5 GB atau 5000 MB. Lalu ketika DB recovery file destination-nya sudah di alter, lalu di setting lagi DB flashback retention dari flashback tersebut. Nah, di sini flashback retention target itu merupakan seberapa besar flashback itu bisa berjalan dalam suatu SQL Oracle. Di sini saya menyeting sebesar 2880 dengan scope-nya itu boot. Lalu setelah disetting seberapa besar flashback itu bisa maju, di shutdown kembali database-nya dengan shutdown immediate, lalu di startup kembali mount dari database tersebut. Lalu ketika sudah di startup, kita menghidupkan
settingan database flashback dengan alter database flashback on. Di sini saya sudah menyeting flashback database itu sebelumnya, jadi di sini maka muncul tulisan flashback database logging is already turned on. Lalu kita buka kembali databasenya karena tadinya sudah di shutdown. Nah, di sini database sudah terbuka, lalu kita mengecek apakah flashback tersebut sudah dijalankan dalam database tersebut. Di sini flashback on-nya sudah muncul status yes. Lalu setelah status dari flashback sudah disetting, sekarang kita bisa mengukur seberapa besar flashback yang bisa kita lakukan. Lalu di sini kita menyeting seberapa banyak number untuk mengecek flashback tersebut dan seberapa banyak karakter yang bisa dicek dalam melakukan flashback. Di sini kita menyeting dari segi waktu dan dari segi estimasi flashback dalam database log tersebut. Nah, di sini di sini merupakan status bahwa flashback itu mempunyai status seperti ini. Lalu tabel yang akan kita rubah adalah tabel mahasiswa. Pertama, dalam inti melakukan flashback adalah mengetahui titik tumpu di mana kita bisa melakukan perjalanan kembali dalam mengulang database dengan dua cara, yaitu kita bisa menyeting lewat tanggal dan jam. Yang kedua adalah dengan SCN. Lalu di sini bisa dilakukan dengan settingan lain, yaitu dengan SCN. SCN ini adalah setting change number, di mana number tersebut selalu berubah seiring berjalannya detik dalam waktu di sistem. Nah, di sini kita mempunyai dua kunci, yaitu lewat tuchar dan satu lagi lewat current SCN. Lalu selanjutnya merubah tabel yang ingin kita rubah. Di sini saya merubah mahasiswa dengan nilainya diubah menjadi 100 semua. Lalu setelah dirubah, saya akan melakukan commit complete. Nah, di sini tabel yang sudah dirubah tidak akan bisa dikembalikan lagi dengan redo. Berikutnya adalah tahapan untuk melakukan flashback. Pertama-tama adalah kita melakukan shutdown abort, yaitu untuk mematikan instance Oracle. Yang kedua, kita hidupkan kembali mount dari Oracle instance tersebut. Sama, di sini terdetek size dari area yang ada di instance Oracle. Lalu kita setting ke flashback dengan settingan yang kita inginkan. Di sini saya menyeting flashback dengan SCN karena lebih mudah dengan nomor yang terdetek saja. Kalau dengan tanggal itu kita mesti memasukkan tahun, bulan, hari, jam, menit, dan waktu hingga detiknya. Lalu saya melakukan flashback database dengan SCN 3172425. Flashback complete. Lalu saya hidupkan kembali database-nya berikut reset logs-nya. Lalu database-nya sudah di-alter. Kita cek kembali
tabel yang tadinya sudah diupdate. Nah, di sini terulang kembali tabel yang sudah diupdate ke sebelumnya, di mana kita mengecek SCN tersebut. Berikut tadi adalah tutorial untuk melakukan flashback untuk mengganti untuk flashback query. Di sini lalu berikutnya saya akan mencoba mengecek value parameter dalam suatu recycle bin. Nah, value-nya ternyata on. Di sini memang ternyata data yang tadinya di delete itu dimasukkan ke recycle bin. Jadi flashback itu untuk mengembalikan data yang dari masuk ke recycle bin kembali lagi ke table. Lalu di sini saya akan mencoba melakukan drop table mahasiswa, dan tadinya saya kembalikan lagi flashback tabel yang tadinya sudah di drop dengan flashback table mahasiswa to before drop. Kenapa hanya ini saja? Karena settingan flashbacknya tadinya sudah dilakukan. Lalu flashback complete, tabel yang tadi di drop sudah ada kembali. Sekian dari tutorial yang saya berikan. Mohon maaf bila tidak ada yang tidak berkenan. Terima kasih.